Mas Abi udah pulang? Kita makan ya, Mas? Amanda. Mas Abi kok nggak bilang sama saya kalau Amanda juga mau datang ke sini? Kamu masih ngapain di sini? Mulai sekarang, Alia yang menjadi nyonya di rumah ini. Bukan kamu lagi. Karena Nyonya Abimana Sudirja yang sesungguhnya sudah kembali. Deal. Makasih banyak ya Pak, Bapak udah mau percaya sama saya. Sama-sama. Jadi kapan nih Pak saya bisa main ke kantor Bapak? Nanti saya hubungin kamu langsung ya. Ini kartu nama saya. Ini kartu nama saya. Oke, saya terima ya. Ya. Sayang, kamu ngapain sih masih hubungin si cewek kampiungan itu? Dia udah cuekin kamu, ngapain kamu masih cariin? Kamu ngecek handphone aku? Ya nggak gitu sebenarnya sayang. Han itu kan pernah jadi pacar aku juga. Setelah kejadian pembunuhan kemarin, aku tuh cuma cemas aja sama keadaan dia. Aku takut dia trauma. Sayang, emang apanya sih yang kamu cari dari dia? Udah barbar, gak peduli sama kamu. Ngapain mesti dicariin? Udah sih, lupain aja. Pokoknya aku mau hapus nomornya dia dari HP kamu dan aku mau blok semua sosmednya. Sayang, kamu tuh gak boleh peduliin dia lagi. Yang boleh kamu pedulin itu dan cintain itu cuma aku, bukan dia. Jadi kamu boleh cintanya sama aku, titik. Cewek kampungan gitu aja pakai dicariin, pakai dibangga-banggain. Apanya yang mau dibanggain? Gak ada. Udah mendingan sekarang kamu makan aja nih. Sayang kalau nggak dimakan. Mas Abi. Mas. Saya seneng banget Mas. Saya dapat proyek baru lagi. Jadi klien saya itu tadi senang lihat presentasi saya. Terus dia minta saya untuk ngedesain kantor-kantornya dia. Ya, bagus lah. Mas Abi kok tanggapannya cuman kayak gitu ya? Apa dia nggak ikut senang? Mas, udah waktunya pulang. Kita pulang bareng ya. Saya masih banyak kerjaan. Kamu kalau mau pulang, pulang aja. Iya udah saya pulang. Mas Abi jangan capek-capek ya. Pulangnya jangan malam-malam. Ya udah saya pamit ya Mas. Saya butuh waktu untuk bersikap seperti biasanya ke kamu, Kinanti. Ini berat buat saya. Tapi saya masih belum bisa maafin kamu. Ternyata kamu masih ingat makanan kesukaan aku, Bi. Tapi buat apa kamu ngirimin ini semua? Kalau kamu gak mau kembali sama aku. Manda?
David? Eh, kamu udah makan? Iya. Tadi supernya Abi yang nganter ini semua. Aku nggak nyangka, David. Ternyata Abi masih inget aja sama makanan kesukaan aku. Ya, tapi kan namanya juga sahabat. Saling peduli satu sama lain. Ya kan? Kenapa Tuan Muda tiba-tiba perhatian gini? Apa dia masih ada perasaan sama Alia? Atau karena dia nggak tega? Kebetulan aku bawa makanan juga buat kamu sebenarnya. Kirain kamu belum makan. Tapi nggak apa-apa. Paling kita taruh kulkas aja, nanti tinggal bangetin ya. Ya, makasih ya, Fit. Sama-sama. Kamu mau cobain ini nggak? Ini enak loh. Oh, enggak. Udah makan. Buat kamu aja, nggak apa-apa. Beneran? Beneran. Aku nggak lapar. Ya udah. Oh ya, Fit. Gimana keadaannya Kinan? Dia baik-baik aja? Kira baik-baik aja. Dia udah balik kerja. Ya, mudah-mudahan aja bisa ketemu sama teman muda setiap hari. Ya, hubungan mereka kembali baik lagi. Iya. Mudah-mudahan. Aku juga mau balik kerja besok, Fit. Daripada aku stres di rumah kan sendirian, mendingan aku cari kesibukan lagi. Kamu yakin? Yakin. Kayaknya itu yang terbaik buat aku. Ya udah. Mas, udah waktunya pulang. Saya masih banyak kerjaan. Kamu? Ma, sekarang aku udah ngambil sebagian hartanya papa dari Abimana. Mama tenang aja ya. Aku bakal bikin hidup dia hancur. Dulu, mereka bersenang-senang, sementara kita hidup susah. Mulai sekarang, istri Abimana sudah masuk ke perangkapku, Ma. Gimana pun caranya, aku bakal bikin hidup Abimana menderita. Dan dia akan menderita lebih dari apa yang dulu kita rasakan. Dan aku akan merebut satu persatu apa yang menjadi milik dia. Kinan, Fit, aku kesini cuma mau kasih tahu sama kamu. Kalau beberapa hari ke depan, aku nggak akan jaga kamu dulu. Jadi kalau ada apa-apa, tolong telepon aku ya. kenapa Fit? Fit, kenapa? Aku disuruh Tuan Muda untuk cuti dulu.
Ini semua pasti gara-gara aku ya. Karena kamu juga ngerahasiain soal Amanda. Iya, Kinan. Tuan Muda juga kecewa sama aku. Maafin aku ya, Fit. Kamu jadi ikut terlibat sama masalah ini. No, it's okay, it's okay. Nggak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu. Maklum kalau Tuan Muda merasa begitu. Kamu yang sabar ya hadapin Tuan Muda. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Permisi. Masuk. Permisi Tuan Muda. Apa Tuan Muda sudah mau pulang? Belum. Oh ya, malam ini nggak ada meeting kok. Dan dokumen yang harus Tuan Muda tanda tangan hari ini juga udah selesai semua. Ini kantor saya. Mau saya pulang ataupun enggak urusan saya. Kamu kalau mau pulang, pulang aja sana. Iya, maaf. Kalau gitu saya permisi ya Tuan Muda. Ya. Kinan, makan malam yuk. Kinan belum lapar, Oma. Kinan masih nungguin Mas Abi pulang biar nanti makannya bisa bareng-bareng. Percuma juga kamu nungguin Abi. Kayaknya dia lagi ngindarin kamu tuh. Makanya dia lama pulangnya. Ya udah, kalau sampai Mas Abi pulangnya lama, kamu makan duluan aja ya. Iya, Oma. Oma duluan ya. Yang betah nungguinnya. Mudah-mudahan aja nanti udah tidur. Karena kalau saya pulang cepat, pasti dia bakal ngajak saya makan malam bareng. Dan saya belum bisa bersikap biasa aja ke dia. Ada apa sih Mbak? Mondar-mandir kayak setrikaan aja. Ini Mas Herman, jam segini belum pulang, ditelepon nggak diangkat. Udah, mungkin lagi di jalan, suzon aja sih jadi orang. Aduh Karina, kamu tuh bener-bener nggak tahu Mas Herman ya? Kalau Mbak itu paham banget Mas Herman. Kalau dia nggak angkat telepon, itu pasti dia lagi macam-macam di luar sana. Dan tadi ya, Mbak pergi ke kantor, seharian Mbak tungguin dia nggak nongol-nongol di kantor. Apa? Mas Herman nggak ada di kantor, seriusan? Ya iyalah, ngapain Mbak ngada-ngada? Yang Mbak curiga ya, masa Mas Herman meeting di luar seharian terus nggak ada satupun staf yang tahu Mas Herman pergi kemana? Ya udah sekarang telepon dong. Mbak udah telepon dari tadi, sekarang gantian kamu dong yang telepon. Ya udah sekarang aku telepon ya.
Aduh, gak diangkat sama dia, Mbak. Tuh kan, kamu aja gak diangkat. Ini pasti ada sesuatu sama Mas Herman. Aku tahu, Mbak. Atau jangan-jangan Mas Herman lagi pergi sama perempuan falakor itu. Sok ngerasa difitnah selingkuh sama Mas Herman. Tapi nyatanya apa, Mbak? Sekarang malah mereka selingkuh berdua. Bener-bener ya Mas Herman ini. Gak ada kapok-kapoknya, Pak. Kurang ajar banget. Aku udah diduain sama kamu. Sekarang masih cari perempuan lain. Gak tahu apa gimana perasaan aku. Aku udah capek, tahu gak sih? Kinan. Mas Abi udah pulang ya? Ya udah saya siapin dulu ya makanannya ya, dipanasin dulu ya. Nggak usah. Saya udah makan kok. Lagian kamu ngapain nungguin saya pulang? Nggak perlu juga kamu nungguin saya makan. Tumpah rinduku pada dirimu. Oh my love-ku. Oh my. Jum. Oma. Ngapain sih? Kamu tuh kayak orang kerasukan aja. Kemasukan, Oma. Oh, kemasukan. Kemasukan apa? Joget sama Kok jadi Oma ikut joget sih? Ayo masuk yuk. Tuh lihat tuh, udah mau hujan sebentar lagi. Iya bentar Oma, lagi enak banget ini lagu Indian. Lagunya Tumpah Rinduku pada Nanti dirimu. kepleset loh kamu loh. Masuk angin. Ayo Iya, masuk. Oma. Iya Oma bentar lagi. Tumpah seae apa? Rumus korae. Mas Abi tadi bohong sama aku. Dia bilang udah makan, tapi ternyata dia cuma gak mau makan bareng sama aku. Aku sengaja gak makan biar bisa makan bareng sama Mas Abi. Kan aku juga lapar. Saya tahu Mas Abi marah banget sama saya. Tapi seharusnya Mas Abi nggak perlu menghindari saya sampai segitunya. Mas Abi udah nggak mau tidur sekamar sama saya. Bahkan sekarang Mas Abi nggak mau makan bareng saya lagi.
Terima kasih ya Pak Herman sudah ngajakin saya jalan sama shopping. Saya nggak nyangka Pak Herman ngehibur saya sampai sebegininya. Claudia, saya seneng kok jalan-jalan sama kamu. Maksud saya ngerasa bertanggung jawab aja karena kan istri-istri saya suka bikin masalah sama kamu. Ya, saya sih berharap apa yang saya lakukan ini bisa menghibur kamu dan kamu bisa happy. Iya, saya happy kok Pak. Sekali lagi terima kasih ya. Iya. Saya pamit ya. Claudia, saya boleh? Oh, udah malam Pak, nggak enak sama tetangga. Ya udah, kalau gitu saya langsung pulang aja. Iya, kan besok kita juga bisa ketemu lagi kan Pak? Iya benar-benar. Iya. Kamu hati-hati ya di rumah. Iya. Pak Herman juga pulang nyetirnya hati-hati ya. Iya. Good night Claudia. Iya. Mari Pak. Iya. Dasar tua bangka menjijikkan. Aku bukan cuma bakalan bikin kamu takluk sama aku, tapi aku juga akan bikin kamu bangkrut sekalian. Amanda. Mas Abi kok nggak bilang sama saya kalau Amanda juga mau datang ke sini? Soal gitu kan saya bisa siapin makanannya lebih banyak. Kamu masih ngapain di sini? Mulai sekarang, Alia yang menjadi nyonya di rumah ini. Bukan kamu lagi. Karena Nyonya Abimana Sudirja yang sesungguhnya sudah kembali. Mas saya istrinya Mas Abi. Sekarang saya minta sama kamu segera angkat kaki dari rumah saya. Bawa semua barang-barang kamu. Mas Abi nggak sungguh-sungguh kayak gini kan? Saya nggak mau kayak gini, Mas. Mas jangan kayak gini sama saya. Oma tolongin Kinan, Oma. Tolong bilang ke Mas Abi jangan kayak gini ke Kinan. Kinan nggak mau kayak giniin, Oma. Kinan cinta sama Mas Abi, Kinan gak mau pisah sama Mas Abi, Oma. Oma tolongin Kinan. Mbak Anita tolongin Kinan, Mbak. Mbak Anita saya mohon, Mbak. Mbak Anita tolongin saya, Mbak. Maafkan Oma ya. Oma nggak bisa apa-apa kali ini. Karena Abi sudah memilih untuk kembali sama Alia. Oma juga bisa terima. Karena ini sudah jadi pilihan hidup Mas Abi. Oma Kinan
Kinan mohon Oma. Oma bilang Oma sayang sama Kinan. Oma gak mau kan lihat rumah tangga Kinan sama Mas Abi hancur kayak gini. Kinan mohon Oma. Mas. Kamu dengarkan omongan Abi tadi? Gak perlu lagi ada yang dijelaskan. Beresin semua barang-barang kamu. Mas Abi. Mas Abi saya mohon jawab ini ke saya Mas. Mas, jangan usir saya dari sini. Sekarang juga bawa semua barang-barang kamu dan tinggalin rumah saya. Jangan bisa cuma nangis doang. Amanda, kenapa kamu tega ngelakuin ini ke saya? Kamu kan udah janji katanya kamu mau ngelupain semuanya. Kamu mau ikhlasin semuanya. Tapi kenapa sekarang kamu ngerebut Mas Abi dari saya? Kenapa? Maaf, tapi saya nggak akan pernah bisa melepas Abi. Abi itu milik saya. Kita masuk. Kinan? Kinan? Ada apa? Mas Abi. Hah? Saya mimpi buruk, Mas. Mimpi buruk. Saya kira ada apa. Mas. Mas temenin saya tidur ya. Saya takut. Saya belum bisa tidur di sini sama kamu. Saya jagain kamu aja sampai kamu tidur.
Mas Abi, apa kesalahan aku nggak pernah bisa dimaafin? Gimana? Bagus kan? Oke, pelan. Oke, ups. Ya. Oke, pegang. Pegang. Bisa. Gak bisa. Amanda. Halo Amanda. Halo Fit. Fit, di rumah aku mati lampu. Hujannya deras banget, aku takut sendirian, Fit. Amanda, kamu nggak usah takut, oke? Semua akan baik-baik aja kok. Ya? Gini aja deh. Aku temenin kamu dari sini, oke? Jangan matiin handphone kamu. Bener ya, Fit? Pokoknya kamu temenin aku sampai listriknya nyala lagi. Iya, Amanda, oke? Gak usah takut. Jangan panik ya. Kenapa sih nasib aku menyedihkan banget? Sendirian, gelap. Sedangkan Kinan lagi anak-anak akan berduaan sama Abi. Iya, Amanda. Kamu jangan nangis lagi. It's okay, aku ada di sini kok. Kamu jangan mikirin hal-hal yang aneh ya. Udah. Tenang aja. Iya, Fit. Tumben akrab. Pak, Aku kirain udah pada tidur. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Mas. Kamu pergi sama cewek penggoda itu ya? Ngaku kamu. Pak, kamu tuh harusnya perbaiki rumah tangga ini. Mama udah minta maaf kan? Kamu tuh sebagai kepala rumah tangga, harusnya kamu tanggung jawab, bukan main kabur-kabur begini dong. Iya, Mas. Aku juga udah minta maaf sama kamu. Tapi kalau emang kamu selingkuh sama perempuan yang namanya Claudia itu, aku bener-bener gak rela, tahu. Kalian tuh apa-apaan sih? Suami baru pulang bukannya disambut. Ini malah diomelin. Bingung. Gimana Mama nggak ngomel, Pak? Mama itu tadi siang ke kantor Papa seharian. Papa nggak nongol juga. Papa ini sebenarnya kemana sih? Hah? Sama siapa? Ayo ngaku.
Papa ada meeting mendadak di Bandung, Ma. Ah udah, aku capek. Aku ngantuk, mau tidur sendiri. Ingat ya. Awas aja masuk kamar. Mas! Kok malah masuk kamar sih? Ini semua gara-gara Mbak, tau gak? Kerjaan yang ngomel, ngoceh terus. Gimana Mas Herman tuh gak bete sama Mbak? Enak banget kamu ngomong kayak gitu ke Mbak ya. Kamu tuh gak akan pernah ngerti gimana perasaan Mbak. Kamu juga gak sadar apa? Dari tadi kamu juga ikutan ngomel. Udah capek. Mendingan sekarang Mbak masuk tuh ke kandang macan biar dimakan sekalian. Ini pelakor ya, gak tahu diri ya. Pelakor teriak pelakor ini yang namanya. Oma gak mau rumah tangga kalian hancur. Karena Oma sayang sekali sama kalian berdua. Oma akan berbuat sesuatu supaya kalian berdua bersatu lagi. Saya sebetulnya nggak tega lihat kamu begini, Kinanti. Tapi hati saya belum bisa nerima perbuatan kamu ke saya.
Halo, Fit. Halo? Halo, Fit. Halo, Fit. Iya, Amanda. Kamu udah bangun? Kamu gak matiin teleponnya semalaman? Iya, iya. Kan semalam aku udah janji aku akan temenin kamu. Kalau aku matiin, nanti kamu ketakutan ngerasa sendiri. Kenapa sih, Fit? Kamu selalu aja bersikap semanis ini. Kamu selalu nepatin semua perkataan kamu. Udah, Amanda. Sekarang kamu siap-siap ya. Aku antar kamu ke kantor. Iya. Makasih ya, Fit. Ini tehnya, Mas. Mas Abi. Apa benar Mas Abi nyuruh David untuk cuti? Iya. Karena saya kecewa sama dia. Tapi kasihan loh, Mas, David. David tuh sayang dan peduli banget sama Mas Abi. Dia rela ngelakuin apapun demi Mas Abi. Bahkan dalam keadaan apapun, dia juga rela pasang badan. Asal Mas Abi baik-baik aja. Saya nggak peduli dengan apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Kalau dia udah berani bohong sama saya paling nggak suka. Dan saya pasti kecewa. Sama seperti hal saya kecewa sama kamu. Mana? Fit, kamu kok pakai baju santai? Iya, aku disuruh cuti dulu sama tuan muda. Jadi, ya buat apa aku pakai baju formal? Maafin aku ya, Fit. Kamu jadi kena akibatnya deh. Manda, stop. Ya, jangan nyalain diri sendiri. Lagian, aku nggak apa-apa kok. Kalau dipikir-pikir, aku butuh juga sih istirahat dari kerjaan. Nanti kalau tuan muda moodnya udah balik lagi ya, pasti diizinin aku lagi untuk kerja. Oke, nanti aku akan coba bujuk Abi ya. Gak usah, nanti dia malah tambah kesal sama aku. Ayo, aku antar kamu kantor ya. Fit, aku nggak tahu gimana caranya buat balas semua kebaikan kamu. Aku akan lakuin apapun buat kamu. Oke. Yuk. Anak. Udah sembuh. Ngapain sih kamu pakai kesini-sini lagi, ha? Belum sih. Lukaku masih sedikit sakit dan belum kering banget. Tapi aku bela-belain datang sini buat ketemu sama kamu. Aku mau ngomong sama kamu, An. Kamu nggak lihat aku sekarang mau kemana, ha? Aku mau kerja, Ren. Udahlah, aku tuh males berusaha sama playboy kayak kamu. Anak,
Anakku gak akan nyerah buat dapetin kamu. Serah. Ana tunggu, An. Please. An. Kamu tega apa aku lagi sakit kayak gini kamu ninggalin aku juga? Hah? Kamu tuh mau apa lagi sih, Ren? Aku tuh mau kerja, aku juga udah kesiangan. Kamu gak lihat aku udah kesiangan? Tapi aku harus ngomong sama kamu, An, ini serius. Aku gak mau, Ren. Please, cuman ini satu-satunya cara biar kamu percaya sama aku. Aku harus jelasin semuanya dulu sama kamu. Aku walaupun lagi sakit bela-belain datang sini, aku harus bilang ini semua sama kamu biar kamu percaya sama aku, An. Gak usah deketin aku lagi, Ren. Lagian juga udah ada Sarah kan? Udah lah, Ren. Aku gak mau jadi perempuan cadangan lagi. Ana, tapi aku cintai sama kamu, An. Aku berjuang datang sini buat jelasin ini semua sama kamu. Seger juga. Hari ini enaknya kemana ya? Ajak Reno jalan-jalan kali ya. Telepon deh. Angkat. Coba angkat. Dari Sarah kan? Angkat coba. Berani gak kamu angkat? Enggak kan? Udah lah, Ren. Gak usah ganggu-ganggu aku lagi. Ih, kok gak diangkat-angkat sih? Apaan sih nih Reno? Gue telepon malah gak diangkat. Ngapain ini orang? Bete aja. Halo Pak Radit. Selamat pagi Kinanti. Saya jadi berasa tua dipanggil Bapak. Kan Pak Radit udah jadi rekan kerja saya, jadi saya harus sopan, Dok. Padahal kalau kamu mau panggil saya nama juga nggak apa-apa kok. Gimana kabar kamu hari ini? Saya baik, Pak. Kamu lagi di mana nih? Ini saya lagi di jalan mau ke kantor. Maaf saya telepon pagi-pagi. Jadi gini Kinanti, saya mau bahas masalah kafe sama kantor. Nah, saya perlu diskusi buat desainnya sama kamu nih. Gimana kalau misalnya kita ketemu hari ini, kita lunch bareng gitu? Boleh? Oke, kalau gitu sampai ketemu di kafe saya ya. Oke Pak, saya langsung ke sana ya. Oke. Pak Sam, tolong jangan anterin ke kantor dulu ya. Tolong antar saya ke The Moon Cafe. Baik, Bu Kinan.
Mas Herman dandanannya kok lebay banget. Lagi berantem sama istri tapi mukanya malah kelihatan makin ceria. Parfum kamu kok nyengat banget sih? Terus, rambutnya lihat deh klimis banget. Beda banget sama penampilannya lama. Mau kemana sih? Pertanyaan yang aneh. Ya ke kantor lah. Mas, tunggu mas. Oh, itu kan. Sekarang perginya udah mulai nyelonong kayak gitu. Pasti ini ada apa-apanya. Lihat aja. Nggak akan aku kasih kendor kamu mas. Ya, masuk. Oh, Amanda? Abi, Hei. Saya nggak nyuruh kamu ke kantor kan hari ini? iya enggak. Tapi kalau kamu izinin, aku mau kerja lagi. Boleh ya? Kerja? Iya, sebenarnya nggak ada masalah sih untuk saya. Atau mungkin dengan kamu bekerja di sini lagi itu bisa menambahkan semangat kamu untuk kamu cepat sembuh. Kalau memang itu alasannya, ya udah, kamu boleh kerja di sini lagi. Makasih ya, Abi. Maaf, ini kan lagi di kantor. Kayaknya aku manggil kamu Tuan Muda aja ya. Oh ya, kamu kesini sama siapa? Sama David. Dia lagi nunggu di luar. Benar, aku telepon dia dulu. Halo Fit, Abi udah, maksud aku Tuan Muda udah ngizinin aku kerja. Jadi kamu bisa pulang sekarang. Makasih ya. Iya, kamu hati-hati. Kalau gitu, saya balik ke meja kerja saya ya, Tuan Muda. Maaf ya. Ya, maaf. Karena saya harus meliburkan David untuk sementara waktu dulu. Kamu udah gak perlu minta maaf. Saya ngerti kok. Ya, sini saya bantu. Ya. Gak apa-apa, sampai sini aja. Oke. Makasih ya. Pagi. Pagi, silakan. Maaf ya nunggu lama. Oh, nggak apa-apa. Saya belum lama datang kok. Kamu mau minum apa? Teh boleh? Teh. Mbak? Mau pesan apa, Pak Radit? Minta teh untuk tamu saya ya. Baik, tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Oke, jadi sekarang saya sudah resmi jadi klien kamu ya? Iya. Oke, pokoknya gini, sekarang saya pasrahin semuanya masalah desain untuk kafe ke kamu, ya. Setelah itu, baru kita ngobrol masalah untuk desain kantor.
Oke, jadi kalau gitu sekarang konsep dari Anda sendiri seperti apa Pak Radit? Anda jadi kaku gitu Kinan. Oh iya, saya sampai lupa. Ini coba kamu lihat. Nggak tahu kenapa saya begitu lihat gambar ini, saya langsung suka. Ini bagus. Cocok untuk kafe ini. Ya, saya suka. Ternyata istrinya si Abi bukan cuma cantik, tapi juga pintar dan punya selera yang bagus. Tapi sayang, dia malah jadi istrinya Abimana. Terpaksa, saya jadiin dia alat bantu untuk balas dendam. Bagaimana saya bisa membantu Abi dan Kinan? Ya, halo Oma. David, boleh saya tanya sesuatu? Boleh, ada apa Oma? Amanda masih bekerja di perusahaan Tuan Muda. Oh, masih kok Oma. Ini dia baru aja datang. Kalau begitu, kamu bisa bantu Oma ya? Bantu apa Oma? Kinan mana ya? Kok jam segini belum kelihatan? Iya Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Kamu lihat istri saya nggak? Apa dia ada di ruangannya? Sepertinya Bu Kinan belum datang Tuan. Oh, yaudah. Jam segini kok belum datang? Sebentar ya. Halo Mas. Di mana kamu? Kok jam segini belum kantor? Kamu niat gak sih kerja? Kemarin aja kamu mohon-mohon sama saya pengen kerja. Sekarang begitu saya kasih kerjaan, kamu seenaknya. Gimana sih? Ya niat dong Mas. Tapi ini saya lagi keluar sebentar, ada meeting sama klien. Nanti kalau udah saya langsung ke kantor. Sebentar ya. Halo Mas. Di mana kamu? Kok jam segini belum kantor? Kamu niat gak sih kerja? Kemarin aja kamu mohon-mohon sama saya pengen kerja. Sekarang begitu saya kasih kerjaan, kamu seenaknya. Gimana sih? Ya niat dong Mas. Tapi ini saya lagi keluar sebentar, ada meeting sama klien. Nanti kalau udah saya langsung ke kantor. Oh. Ya udah. Mas. Halo. Syukurlah dia baik-baik aja. Ada masalah ya? Ah, enggak kok, enggak ada apa-apa.
Maaf sebelumnya, saya nggak ada maksud untuk ikut campur urusannya kamu. Tapi kalau memang kamu lagi ada keperluan di luar dan harus pergi, meetingnya kita tunda dulu aja. Beneran? Kamu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nanti foto desain yang ini akan saya combine dengan desain saya, terus nanti saya email ke kamu ya. Oke, nggak apa-apa. Sesantainya kamu aja ya. Udah. Kalau gitu saya pergi dulu. Ya, mari. Hati-hati di jalan. Kamu. Bukannya kamu udah keluar dari kantor ini? Kamu masih ada di sini? Saya cuma bersikap profesional. Lagian, Pak Herman kok yang minta saya untuk kerja lagi di sini. Jadi ya udah, saya nggak jadi resign. Oh gitu. Jadi suami saya yang minta kamu kerja lagi di sini. Dasar kamu ya perempuan gak tahu malu, gak tahu diri kamu ya. Berani-beraninya kamu masuk lagi kantor ini. Oke, kamu lihat aja ya. Apa lihat-lihat? Kerja kalian sana, mau saya pecat kalian. Awas kamu ya. Mas Herman! Mas Herman! Mas Herman! Mas, kenapa si Claudia itu masih kerja di sini, Mas? Gara-gara perempuan itu keluarga kita jadi bermasalah kayak gini, Mas. Bukannya keluarga kita memang sudah bermasalah ya Karina? Itu semua karena kamu dan Marisa, bukan karena Claudia. Lagian aku ini bukan orang yang kejam, Karina. Ibunya Claudia itu meninggal gara-gara kalian juga kan? Ya, aku harus bertanggung jawab dong dengan memberikannya dia pekerjaan. Ya tapi nggak bisa gitu aja dong, Mas. Cukup, Karina! Aku ini kepala rumah tangga. Jadi aku yang berhak menentukan semuanya. Ngerti kamu? Oke. Mas itu benar-benar jebelin, tau nggak? Amanda, Bu Kinan, kamu udah mulai masuk kerja? iya, soalnya saya bosan di rumah. Saya dengar Bu Kinan dapat proyek bagus ya? Selamat ya, saya ikut senang dengarnya. Iya, makasih ya. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan saya dulu. Kinan. Bu Kinan, nggak masalah kan lihat saya di sini? Nggak apa-apa kok, Amanda. Iya, semua keputusan kan ada di tangannya Mas Abi. Saya nggak punya hak apa-apa. Reno kemana sih? Diteleponin dari tadi pagi gak diangkat-angkat. Awas aja ya kalau sampai gak ada di kamarnya. Reno?
Reno, buka! Kemana sih orang? Aduh, gawat. Si Sarah ngapain ada di sini sih? Reno, buka, ini aku, Reno. Mendingan aku kabur aja deh daripada dia nanya macam-macam. Ih, kok gak dibuka-buka sih? Ren! Ih! Reno! Hai. Kok kamu nggak ada di kamar? Kok kamu dari sana sih? Abis dari toilet aku soalnya sana. Toilet yang di sini rusak soalnya, sayang. Rusak? Kamu jangan bohong ya, Ren, sama aku. Sekarang kamu bilang sama aku, kamu habis dari mana? Jangan-jangan kamu habis ketemu sama cewek lain ya? Iya? Ya enggak dong, sayang. Aku tuh habis cari makan tadi. Siapa bilang coba nyari cewek lain? Cari makan? Ya terus kalau kamu cari makan, mana makanannya? Orang kamu nggak bawa apa-apa? Ya nggak bawa dong, sayang. Soalnya aku kan makannya dine in tadi. Udah habis dong aku makan di sana. Beneran kamu dine in? Ya beneran dong, sayang. Masa aku bohong sama kamu? Atau jangan-jangan kamu ketemu sama si cewek kamfiungan itu? Iya? Ya enggak lah, kamu ngomong apaan sih? Ya nggak mungkin dong, sayang. Masa aku bohong sama kamu? Ya lagian sih kamu nggak ada kabar sama sekali. Telepon aku aja nggak diangkat. Awas aja ya kamu kalau misalnya sampai ketemuan sama si cewek kamfingan itu. Terus kalau kamu diajak balikan, kamu nggak mau kan, Ren? Iya kan? Bilang sama aku kamu nggak mau, iya kan? Kamu nggak mau kan? Jawab. Enggak, sayang, tenang aja. Aku kan lebih milih kamu daripada dia. Ya? Ya kan kali aja kamu ketemu sama si cewek kamfingan itu. Enggak, sayang. Aku janji kok. Aku lebih milih kamu. Janji? Janji. Yaudah, terus ngapain kita masih di sini? Ayo masuk. Yaudah, yuk. Kalau Amanda masih kerja di sini, berarti dia bisa ketemu sama Mas Abi setiap hari dong. Dan aku nggak bisa apa-apa buat cegah itu terjadi. Iya, udah saya ke ruangan saya ya. Iya. Makasih ya, Bu Kinan. Amanda? Amanda? Sini saya bantu. Pelan-pelan. Saya bantu, Bu. Saya nggak apa-apa. Makasih ya. Maaf ya, Bu ya. Permisi, Bu. Apaan sih kamu ngagetin aja? Mbak, masa si Claudia itu masih kerja di kantornya Mas Herman? Apa? Iya, aku udah protes sama Mas Herman, tapi malah aku yang dimarahin sama Mas Herman. Kan masih banyak sekretaris luar sana yang lebih bagus kinerjanya daripada dia. Kenapa harus dia sih yang dipilih Mas Herman? Kalau gini Mbak nggak boleh tinggal diam. Enak aja yang ada nanti Mas Herman nikah lagi sama Claudia. Udah cukup Mas Herman nambah istri kamu. Mbak nggak mau ya. Mbak nggak mau Mas Herman ada istri-istri lain lagi. Terus ini harus gimana dong? Ya udah mikir dong. Mikir apa lagi? Gimana caranya? Kan Mbak itu istri pertama, istri sah. Jadi Mbak yang harus diutamakan. Ya udah, ayo mikir, cari cara gimana. Ih, kalau gini aja kamu nyuruh Mbak. Kamu tuh bisanya apa sih?
Udah cepetan diurus. Ya gimana dong? Mbak kan nggak punya nomornya Claudia. Ya udah cari dong, Mbak. Kamu tuh bisanya nyuruh-nyuruh terus ya? Nah, sopan banget kamu. Kamu dong yang mikir. Ayo kamu cari nomornya. Ya udah. Ntar aku cari. Gitu dong. Bisanya nyuruh-nyuruh terus. Amanda, kamu baik-baik aja? Iya, saya baik-baik aja, Bu Kinan. Cuman sedikit sakit. Apa sebaiknya kamu istirahat di rumah dulu, Amanda? Iya. Kayak lebih baik kamu pulang. Kamu jangan maksain kerja dulu. Iya. Ya udah kalau gitu saya pesen taksi online dulu ya. Nggak usah. Biar saya nganter kamu pulang. Soalnya kalau kamu pesan taksi online pasti lama datangnya. Tuan Muda mau nganterin saya pulang. Iya, kondisi kamu lagi kayak begini. Kalaupun kamu pesan taksi online pasti lama datangnya. Saya aja yang langsung nganter kamu ya. Biar saya temenin ya. Nggak perlu. Kamu tunggu aja di kantor. Masih banyak urusan kan di kantor? Ayo saya antar kamu. Saya pamit ya, Bu Kinan. Kenapa aku jadi takut ngeliat mereka bersama? Gimana kalau ini adalah awal mula Mas Abi kembali sayang sama Alia? Atau ini cara Mas Abi buat menghukum aku? Aku gak bisa menanggung semua ini. Hati aku terlalu sakit kalau akhirnya nanti mereka bersama. Aku pulang dulu ya. Besok aku kesini lagi bawain makanan buat kamu. Iya, makasih ya sayang. Tapi nggak apa-apa kan kalau aku nggak ngantar kamu sampai depan. Soalnya aku masih sakit banget ini luka aku sayang, dan aku juga butuh istirahat. Ya nggak apa-apa kok, kamu istirahat aja dulu ya. Iya. Oh iya, by the way makasih ya sayang. Aku nggak nyangka ternyata kamu sesuportif itu sama aku. Meskipun aku lagi keadaan terpuruk kayak gini, tapi kamu tetap mau nemenin aku. Iya sayang, kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Dan apapun yang terjadi sama kamu, aku akan selalu ada buat kamu. Ya udah, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Oke, bye sayang. Take care. Bye. Hati-hati di jalan. Ya. Bye. Bye. Aku masuk ya. Ya. Kayaknya udah aman deh.
harus nemuin si Hana. Mumpung lagi aman, langsung gue samperin aja deh. Ih, bener kan dugaan gue selama ini? Pasti dia pergi nyamperin si cewek kampiungan itu. Enggak, gue gak bisa biarin. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Kamu jadi harus nganterin aku pulang kan? Sebenarnya aku nggak enak sama perasaannya Kinan. Gak usah khawatir. Kinan pasti ngerti kok. Yang terpenting sekarang itu kesehatan kamu, Amanda. Kamu harus banyak istirahat di rumah. Kalau emang belum sanggup kantor, kamu istirahat aja dulu ya. Makasih ya. Kinan, gimana perasaan kamu sekarang liat Abi malah nolongin aku? Kamu pasti mikir kalau Abi lebih peduli sama aku kan? Oh, Bi, aku boleh nanya sesuatu? Ya, kenapa? Waktu aku menghilang dulu dan kamu marah sama aku karena aku nggak ada kabar, kamu pernah nggak, Bi, rindu sama aku? Oh, Bi, aku boleh nanya sesuatu? Ya, kenapa? Waktu aku menghilang dulu dan kamu marah sama aku karena aku nggak ada kabar, kamu pernah nggak, Bi, rindu sama aku? Ngapain sih kamu nanya kayak gitu? Yang udah berlalu ya, biarin aja berlalu. Nggak perlu dibahas lagi. Maaf, aku cuma penasaran aja. Aku pengen tahu perasaan kamu dan apa yang terjadi selama aku nggak ada. Begini Amanda, mungkin dulu kita pernah bersama di masa lalu, tapi sekarang keadaannya sudah berbeda kan. Kamu memang masa lalu saya, tapi sekarang saya udah punya masa depan saya sendiri. Dan saya udah maafin kamu atas segala kesalahan kamu dulu. Dan mungkin memang ini takdir kita. Semoga kamu tetap bisa menemukan masa depan kamu ya. Kenapa kamu nggak mau nunjukin perasaan apapun untuk aku, Bi? Aku cuma pengen tahu, apa selama ini kamu kehilangan aku? Apa selama ini kamu juga merindukan dan memikirkan aku seperti yang aku lakukan? Tuan, udah mau nganterin saya pulang? Iya, kondisi kamu lagi kayak begini. Kalaupun kamu pesan taksi online pasti lama datangnya. Saya aja yang langsung antar kamu ya. Biar saya temenin ya. Nggak perlu. Kamu tunggu aja di kantor. Mas Abi kok lama banget anterin Amanda pulang? Enggak, aku nggak boleh ngeraguin Mas Abi. Mas Abi udah pilih aku. Mas Abi perhatian gitu ke Amanda cuma sebatas sahabat aja.
Bi, kamu nggak langsung balik ke kantor kan? Makan siang sama aku dulu ya. Nanti aku masakin buat kamu. Ya walaupun kondisi aku seperti ini, aku masih bisa masak kok. Kayaknya nggak usah deh. Saya takut ngerepotin. Enggak ngerepotin. Justru aku seneng. Nanti aku masakin makanan kesukaan kamu. Aku janji deh. Aku janji aku nggak akan ungkit masa lalu lagi. Ya. Kamu tunggu aja di kantor. Masih banyak urusan kan di kantor? Maaf, tapi saya masih harus balik ke kantor. Masih banyak kerjaan. Yaudah ya, nggak apa-apa. Sekali lagi makasih ya, Bi. Bisa sendiri kan? Bisa. Lihat aja, Bi. Lain kali kamu nggak akan mungkin nolak aku. Ngapain sih lo kesini lagi, ha? Kurang jelas percakapan dari pagi. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi, Reno. Udah dong, kamu mau kemana sih? Han, denger ya. Aku nggak akan nyerah sampai kapanpun. Dan kamu harus terima aku lagi, An. Itu apa-apaan sih? Kamu tahu kan aku cinta banget sama kamu? Iya kan? Kamu masih cinta kan sama aku? Kamu sayang kan sama aku, An? Reno, apaan sih lo? Aku tuh gak mau ya diduain lagi sama kamu. Kalau kamu cinta sama aku, buktiin. Kamu perlu bukti apa lagi sih, An? Kalau kamu bisa belah dadaku, kamu belah aja deh. Reno, apaan sih? Jangan lebay dong. Norak banget sih. Aku nggak norak, aku cinta sama kamu. Ya udah putusin Sarah. Bisa nggak putusin Sarah? Ngapain kamu di sini? Saya cuma memastikan aja Mas Abi udah makan atau belum. Belum. Kita makan bareng yuk, Mas. Saya masih banyak kerjaan. Mas Abi. Soal Amanda. Mas Abi yakin untuk Amanda kerja di sini sekarang? Apa nggak sebaiknya Amanda nggak kerja dulu? Yang sakit itu kan kakinya. Dia nggak bisa jalan, bukan nggak bisa mikir. Dan saya tetap kasih pekerjaan di sini supaya bentuk support saya kepada dia, supaya dia cepat sembuh. Bukan gitu, Mas. Saya cuman... Kenapa? Oh, saya tahu. Kamu cemburu sama dia. Berarti kamu udah mulai nggak percaya sama saya. Tapi seingat saya, yang bohong duluan sama saya itu adalah kamu. Jadi sini siapa yang salah? Saya cuman nggak tega aja ngeliat Amanda untuk maksain dirinya kerja sekarang. Bukannya lebih baik dia fokus untuk kesehatannya dulu, kesembuhannya dulu. Amandanya aja nggak ada komplain apapun sama saya. Dia masih ngerasa sanggup untuk kerja kok. Jadi untuk apa saya pecat dia? Dan kalaupun tiba-tiba dia minta berhenti karena ingin fokus dengan kesehatannya dia, saya juga nggak akan ngelarang kok.
Oke, aku bakalan putusin Sarah. Ya udah, buktiin. Buktiin lo bisa ngelepas dia. Jadi cowok yang cuma janji manis doang bisanya. Enggak sayang, aku bakalan buktiin sama kamu kalau aku bakalan mutusin Sarah. Yang penting kamu harus janji sama aku. Kalau kamu bakalan kembali lagi kan buat aku. Lihat nanti. Reno mau putusin gue. Gak bisa. Gue gak terima Reno putusin gue cuma demi si cewek kampiungan itu. Ngeselin banget sih si cewek kampiungan itu. Ngapain coba nyuruh-nyuruh si Reno buat putusin gue? Sarah, kita harus ketemuan ya nanti malam. Ada yang harus aku bicarain. Aduh gimana nih? Pokoknya jangan sampai Reno putusin gue. Gue gak mau putus sama Reno, terus gue harus gimana? Aduh, masa iya sih gue kalah dari si cewek kampiungan itu? Karina! Mbak, apaan? Aku dapat nomornya Claudia. Kok kamu bisa dapat dari mana? Udah tenang, yang namanya Karina pasti pinter lah. Aku dapat dari stafnya. Udah tuh, ayo hubungin. Ya kamu dong yang nelpon. Oh, kok malah aku sih? Harusnya Mbak dong. Mbak itu istri pertama, istri sahnya Mas Herman. Jadi harus diutamakan. Mbak yang harusnya hubunginnya. Ayo hubungin Mbak. Kamu nih pinter banget ya, licik ya. Kalau urusan begini kamu baru nyanjung-nyanjung Mbak ya. Yang seneng mana pernah kamu minta tolong Mbak. Ya udah, ayo duduk ya, duduk. Biar tenang duduk ya. Udah hubungin. Nih nomornya nih. 085. Saya Marisa, istri sah bos kamu. Saya cuma mau bilang untuk yang terakhir kalinya. Tolong jangan gangguin suami saya. Lagi pula apa sih tujuan kamu deketin suami saya? Mau minta dinikahin? Biar dapat warisan? Percuma, semua harta kekayaan dia sudah dalam kuasa saya. Jadi, kalaupun suami saya nekat mau nikahin kamu gak akan dapat sepeser pun. Nih udah. Gitu dong. Itu gunanya istri pertama. Harus berjuang buat Mas Herman. Kamu nih bisa nyuruh Mbak aja. Aus ya? Iya udah kesana dulu ya. Kasih ya. Untung aja kamu adik Mbak ya. Kalau enggak, aku buang tuh. Bi, Iya Non, Non udah pulang. iya Bi. Bi kok sepi ya? Oma di kamar. Enggak Non, Oma tadi pergi. Terus Bibi dengerin Oma nelfon my love. Nelfon David. Iya Non, tapi Bi Jumi nggak tahu bicarain apa. Jangan-jangan Oma pergi sama my love Non. Tapi kok Jumi nggak diajak sih Non sama Oma? Coba deh saya telepon Oma ya. Iya Non. Kok nggak diangkat ya Bi? Non, Bi Jumi bikin minum dulu ya buat Non ya. Iya Bi, makasih ya. Di sini Non. Sekian
Kamu kenapa, Claudia? Kamu kenapa sih? Kok bengong gitu? Kenapa? Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa istri-istri Bapak itu selalu nuduh saya? Emangnya saya tuh punya salah apa sih, Pak, sama mereka? Memangnya istri saya itu ngomong apa sama kamu? Bapak lihat sendiri aja. Masa sih, Pak, saya tuh dikata-katain kayak gitu? Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa sih mereka itu selalu jahat sama saya? Padahal saya kan nggak pernah, Pak, jahat sama mereka. Laluan mereka. Claudia, sebentar ya. Iya, Pak. Semakin lama kamu bakalan nyaman sama saya, Herman. Dan istri-istri kamu bakalan dapat balasannya nanti. Ya, kami memang sedang merencanakan pernikahan. Dan pernikahan itu akan diselenggarakan dalam waktu yang dekat. Benar kan, Chef? Kira-kira konsep pernikahannya akan meriah atau gimana? Saya pasti selenggarakan pernikahan itu dengan sangat luar biasa. Pokoknya saya minta doa dari teman-teman semuanya, rekan-rekan media, doakan yang terbaik untuk pernikahan kami berdua. Oma. Alia. Jadi, Oma udah tahu semuanya. Dan semua orang di rumah sudah tahu kalau kamu adalah Alia. Oma jadi ingat pertama kali perjumpaan kita. Tiba-tiba kamu memeluk Oma. Jadi itu maksudnya. Kamu adalah Alia. Apa betul kamu mengalami kecelakaan yang parah? Bener, Oma. Kenapa kamu berpura-pura memiliki identitas lain dan tidak berterus terang pada Abi? Karena Alia nggak yakin, Oma. Alia nggak yakin Abi akan percaya sama Alia.
Dan Alia nggak bisa ngebayangin kalau Abi nolak Alia dan anggap Alia itu sebagai penipu. Sekarang, setelah Abi tahu semuanya, apa yang kamu harapkan dari Abi, Alia? Maafkan Oma. Bukannya Oma tidak memahami perasaan kamu, Alia. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Abi sudah menikah. Dan dia sangat mencintai istrinya. Oma sungguh berharap dari kamu. Kamu tidak akan pernah mengganggu kebahagiaan mereka. Itu yang Oma harapkan. Coba aku telepon David deh. Kinan. Ya, halo Kinan. Ada apa? Fit, kamu lagi sama Oma nggak? Soalnya tadi aku dengar katanya Oma nelpon kamu. Terus sekarang Oma nggak ada di rumah. Kalau boleh tahu, kalian ngobrolin apa sih? Oh, itu tadi Oma minta alamat rumahnya Amanda. Dan dia bilang dia ke sana setelah jam pulang kantor. Ke rumah Amanda? Halo, Kinan? Kinan? Duh, Oma mau ngapain ya? Apa aku harus kasih tahu ini ke Mas Abi? Tapi kalau Mas Abi masih marah, gimana? Kayaknya Tuan Muda benci banget sama aku. Persahabatan kita juga udah gak sehat. Saya kesini cuma pengen tahu bagaimana progres rencana kita. Tenang aja. Aku akan bikin Abi ingat sama semua kenangan aku sama dia. Makasih ya, Abi. Kamu gak berubah. Pokoknya, kamu harus bikin Kinanti terlihat buruk di mata Abi. Kenapa aku harus menyaksikan itu semua? Kenapa?